Please dengerin gue sampai habis, karena ini penting banget. Demi saus tartar, demi celana panjang Neptunus. Solid juga kalau panjang videonya. Gue gak tahu lo semua sadar apa enggak, karena kita semua selama ini adalah korban cuci otak dan selalu mempercayai hal yang sudah tertanam dan itu susah banget buat lepas dari cuci otak tersebut. Gue sendiri pernah coba buat lawan cuci otak tersebut. Hasilnya kacau. Gue pernah mencoba lawan cuci otak gue. Waktu itu gue nonton video Billionaire Lifestyle. Gue dalam hati mengatakan bahwa kaya itu bukan cuma harta benda, tapi ilmu. Lo tahu apa yang terjadi? Otak gue ngebantah secara instan. Secara refleks ngomong, gak bisa anjir. Itu otak gue sendiri ngebantah pemikiran yang gue buat pakai otak gue sendiri. Artinya ini cuci otak, efeknya bukan main. Gimana cara cuci otak itu berlangsung? Gue akan jelaskan cara dan contohnya dari hal yang gampang. Salah satu cara buat mencuci otak adalah memberikan sesuatu secara repetitif. Contohnya adalah kayak mempertontonkan betapa enaknya menjadi orang kaya. Ini ada di sosial media maupun YouTube, bahkan jadi konten viral. Contoh lain adalah enaknya dikelilingi banyak wanita dan genjot sana sini. Ya, gue telah menganut kepercayaan bahwa setiap ada satu wanita itu adalah keren. Tapi mungkin cuci otak ini udah masuk ke jiwa. Batin gue kayak ngebrontak seakan-akan dia ngomong, tapi kan kalau punya banyak wanita enak, gila gak sih? Batin yang lo kendalikan oleh diri lo sendiri, nge-counter prinsip yang lo buat pakai pikiran, tapi batin nolak. Genjot sana sini setelah ditampilkan di film atau mungkin orang yang lo kenal bangga akan hal itu. Tetapi faktanya dari salah satu podcast orang dokter, 70% kematian karena seks bebas. Bahkan film action pun cuci otak, menggambarkan bahwa kalau seseorang berantem gerakannya bakal keren bibinda. Lo kuat banget, begitu juga musuh lo. Faktanya kita sekali pukul jatuh, yang fighter aja masih sering jatuh, apalagi yang non fighter. Narkoba sama miras. Gue gak perlu ngasih tahu lagi kalau semua betapa bahayanya ini. Jadi gimana sih bentuk pencucian otak itu? Ada banyak banget di luar sana. Tapi gue akan kasih tahu lo 9 di antara sekian banyak. Pastikan lo masih nonton. Contohnya ada beberapa hal yang bisa dijangkau dari yang mudah sampai yang susah. Mungkin lo akan kaget nanti. Gue ambil ini dari buku Dark Psychology karya David Campbell. Kalau lo mau tahu apa yang beliau sampaikan, lo bisa beli bukunya. Ada yang terjemahan Indonesianya. Yang gue sampaikan ini adalah bentuk yang udah gue sesuaikan supaya lo bisa ngerti gampang. Dan contohnya gue ambil dari media modern. Jangan kaget aja nanti. Pertama adalah bentuknya menyerang identitas lo. Gak harus formal banget identitas nama dan sebagainya. Tapi identitas bisa yang lain juga. Misalkan profesi atau lainnya. Tujuannya adalah membuat lo ragu akan diri lo sendiri. Contoh simpelnya adalah judi online, trading gak jelas, bahkan juga steroid. Ketiganya sama-sama meragukan diri lo. Meyakinkan lo apa yang lo lakukan itu seakan-akan bertentangan. Padahal apa yang lo lakukan adalah hal yang benar. Dan mereka menjanjikan hal yang bertentangan itu. Kedua adalah menyandung rasa bersalah. Bentuk kedua ini meyakinkan apa yang lo lakukan dengan benar selama ini adalah salah. Ini bisa menyandung di permukaan aja atau bisa menyandung lo ke dalam. Lalu meyakinkan bahwa lo orang yang buruk. Contohnya misalkan janji manis judi online sama trading gak jelas. Paling parah adalah cuci otak buat gabung teroris. Contohnya gini, coba bayangkan bila Anda gabung di 77 hoki. Dalam sekali main, Anda bisa menghasilkan puluhan juta. Anda tidak perlu bekerja susah payah menjadi budak korporat. Hanya main ponsel Anda akan menjadi jutawan. Kata-kata itu bisa diubah lagi. Tergantung apa yang mau dia tawarin. Apakah trading bahkan paling ekstrim adalah kelompok teroris. Ketiga sama empat, ini akan mengkhianati diri lo sendiri dan mencapai titik puncak. Contohnya adalah standar kecantikan, kesuksesan, sama kebahagiaan. Ini akan membuat lo mencela diri lo sendiri. Karena standar tersebut membombardir otak lo terus-menerus. Yang pada akhirnya ini akan meninggalkan kepercayaan lo. Misalkan lo percaya bahwa lo ganteng walau kulit lo gelap atau ada kekurangan tertentu. Lo akan berhenti mempercayai kepercayaan yang lo buat sendiri. Titik puncaknya atau penembusannya adalah lo akan memutuskan apa yang membuat lo merasa bersalah. Misalnya bersalah karena kulit gelap dan memiliki kekurangan. Ini akan membuat lo membenci diri sendiri. Kelima ini kayak perangkap tikus dan menjatuhkan pisau gilotin kepada lo. Bentuknya seakan-akan menawarkan pertolongan padahal bisa membawa lo kepada lubang yang lebih dalam lagi. Contohnya apa? Bisnis gak jelas, trading gak jelas, judi online. Mereka menawarkan sebuah keselamatan dengan menjanjikan pendapatan yang mudah. Tetapi faktanya, lo jatuh ke jurang tanpa dasar. Karena bentuknya adalah paksaan supaya lo mau ngaku. Ini bisa juga dikatakan manipulasi. Contohnya itu di aplikasi yang katanya free trial, ternyata harus sign in atau kartu kredit. Artinya, mereka mau ngasih lo sesuatu, tapi lo harus mau kasih tumbal. Apa itu? Identitas. Kalau gue rasa ini biasa di website biru. Contoh yang depan mata adalah toxic relationship sama playing victim. Ini juga manipulasi. Kebanyakan pria yang gak mau ribet akan menyerah dan mengiyakan apa yang tidak ia lakukan. Ketujuh sama delapan.
Bentuknya penyaluran rasa bersalah sama melepaskan rasa bersalah. Kalau ini lo bakal diteror pakai rasa yang bersalah lebih dalam lagi. Udah gitu, rasa bersalahnya itu dari hal yang awal lo percaya bener. Apakah lo bangga sebagai pekerja kuli bangunan atau lainnya? Termasuk juga bahwa ganteng itu nggak harus sempurna fisik sama kulit harus putih. Yang kedelapan itu meyakinkan bahwa lo itu sebenarnya nggak salah. Cuma lo dikasih jalan keluar yang sesat. Akhirnya, lo akan dikasih kepercayaan alternatif. Yang sayangnya, kepercayaan alternatif itu adalah hal sesat secara sesungguhnya. Contoh di zaman sekarang itu kayak trading nggak jelas, judi online, operasi plastik, dating app, atau bahkan aplikasi buat cari kupu-kupu malam. Terakhir, gue sebutnya ini adalah sebuah kenyamanan. Bentuknya mereka menawarkan kenyamanan dengan keyakinan yang sesat yang dimana lo telah meninggalkan apa yang selama ini telah lo lakukan dengan benar. Yang akhirnya lo akan menerima dan mengakui kesalahan lo yang lo lakukan. Contohnya kayak apa? Judi online, trading gak jelas, bisnis gak jelas. Oke, thanks banget kalau masih nonton videonya sampai selesai. Lo kaget kayak? Dari 9 cara di atas apa yang paling gue sebut? Jangan cuma berpatok dari video ini aja bro. Ada ribuan buku yang bisa lo baca untuk mengetahui cara pencucian otak. Gue menyampaikan 9 dari sekian banyak cara di luar sana buat mencuci otak kita semua. Jadi sadari bro, bahwa selama ini kita telah tercuci otak melalui 9 cara itu ataupun cara yang lainnya. Dan efeknya gila banget. Oke, thanks kalau nonton video ini sampai selesai. Sorry, gue sita waktu berharga lo. Missile Fortes, homines praesen mundi. Ora et labora.